Bacaan pertama menurut Kitab Amsal pasal 25 ayat 6 sampai dengan 7. Amsal 25 ayat 6 sampai dengan 7. Jangan berlagak di hadapan Allah atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, "Naiklah ke sini," daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut surat Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 16. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 16. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemari tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan berzinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat yang pertama, dilanjutkan ayat ke-7 hingga ayat ke-14. Perenungan kita hari ini akan berfokus pada bacaan Injil dari Lukas pasal 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Ayat ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan
orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam rangka mengingat rayakan hari ulang tahun penyatuan Sinode GKI tahun ini, tahun 2022, ada satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu terus belajar berjalan bersama sebagai gereja. Dan saudara, bagi saya pribadi tema ini sangat menarik. Kenapa menarik saudara? Karena ada frasa yang berbunyi, terus belajar berjalan. Jadi saudara, hal ini mengisyaratkan bahwa ada upaya membangun sebuah kesadaran tentang proses yang tidak pernah boleh selesai dalam hidup bergereja selama gereja itu eksis, selama gereja itu ada. Dan ini rupanya sejalan saudara dengan pesan pastoral yang kita dengarkan di awal tadi dari Pendeta Handi Hadiwitanto, Ketua Umum BPMS GKI, yang mengusulkan sebuah istilah, mari kita beralih dari istilah church kepada churching. Dari istilah gereja yang kelihatannya statis, berada di tempat yang tidak bergerak, menjadi kepada churching, menggereja. Ada sebuah proses yang harus terus-menerus secara kontinu dijalani dengan setia dalam hidup bergereja. Nah saudara, sebelum lebih lanjut bicara tentang hidup menggereja itu sendiri, ini ngomong-ngomong tentang GKI saudara, sebenarnya dalam tradisi GKI ada satu istilah menarik yang dipakai untuk menyebut kata pelayanan. Tadi di kebaktian pertama saya juga sudah sebutkan ya, jadi Bapak Ibu yang sudah ikut kebaktian pertama tadi, jangan bisik-bisik dulu kunci jawabannya. Ya. Jadi kalau di gereja lain saudara kita nyebut kata pelayanan itu sudah biasa tuh ya. Kalau saya nyebut misalnya bukan GKI ya, Bapak diminta pelayanan misalnya. Jadi pengurus komisi katakanlah. Ibu diminta pelayanan menjadi anggota majelis jemaat. Istilah pelayanan itu umum saja dan kita tahu apa artinya. Ya. Tapi di GKI saudara ada satu istilah menarik yang dipakai untuk menyebut kata pelayanan. Istilah ini juga ada di dalam tata gereja kita. Nah, saya mau izin bertanya kepada para penatua dulu saja. Ya, gitu, saudara. Karena ini wajib tahu nih, saudara. Karena kalau Bapak Ibu penatua kan pasti punya tata gereja ya. Kalau anggota jemaat, simpatisan, pengurus bapel yang belum pernah jadi penatua mungkin nggak tahu ya. Saya mau nanya dulu nih. Kira-kira istilah itu kebayang nggak Bapak dan Ibu? Apa itu istilahnya ya? Bisa menebak? Ini khas GKI loh nih, dipakai di GKI. Coba nanti Bapak Ibu yang punya tata gereja, dilihat dalam tata dasar pasal 7 pada bagian pengertian dasar. Ya. Di sana ada satu istilah khas yang dipakai oleh GKI untuk merujuk pada kata pelayanan, yaitu pembangunan gereja. Kata orang biasanya menyebut dengan istilah lain pembangunan jemaat. PJ ya, pembangunan gereja atau pembangunan jemaat. Nah, saudara, tentu yang dimaksud di sana itu bukan pembangunan gereja secara fisik, ya, misalnya seperti renovasi gedung gereja GKI Ngagel ini. Ya, ini setelah gedung gereja GKI Ngagel direnovasi menjadi sangat indah dan megah ini kedua kalinya kesempatan saya boleh melayani tempat ini. Ya. Sangat indah sekali gedungnya. Tetapi pembangunan gereja yang dimaksudkan dalam tata gereja kita tentu bukan pembangunan gereja secara fisik gedungnya. Saudara. Tetapi yang menarik dijelaskan begini ya, di tata dasar pasal 7 pada bagian pengertian dasar itu. Dikatakan begini, saya kutipkan ya, pembangunan gereja adalah keseluruhan upaya yang dilakukan oleh GKI dalam semua lingkupnya tentu ya, jemaat, klasis, sinode wilayah sampai sinode, untuk merencanakan dan melaksanakan, ini yang saya garis bawahi, proses perubahan. Ya. Proses perubahan dalam tanda kurung, transformasi secara menyeluruh dalam hubungan timbal balik dengan masyarakat di mana GKI hidup dan berkarya. Jadi yang perlu di-underline adalah keseluruhan upaya untuk merencanakan dan melaksanakan proses perubahan. Baik secara internal di dalam tubuh jemaatnya, anggota jemaat, simpatisan, keluarga besar jemaat setempat, ataupun dalam relasi GKI dengan masyarakat yang lebih luas di dalam kehadirannya di tengah masyarakat, di tengah bangsa ini. Nah saudara,
Pertanyaan lanjutannya adalah, dari mana istilah pembangunan gereja itu berasal? Nah, ini GKI memilih istilah pembangunan gereja itu bukan cuma supaya anti mainstream gitu saudara, supaya tidak sama dengan gereja-gereja yang lain. Tidak saudara. Tetapi istilah itu sebetulnya sudah ada dan sudah disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Salah satunya misalnya kalau kita baca, kita coba periksa teksnya saudara ya, dalam 1 Korintus 3 ayat ke-9, ini salah satunya. Coba Bapak Ibu mari kita periksa teksnya. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 3 ayat ke-9, dikatakan begini, saya membacakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, perhatikan secara khusus pada istilah bangunan Allah. Kalau kita periksa bahasa aslinya dalam bahasa Yunani Koine, istilah ini bunyinya Theou oikodome. Oikodome itu berasal dari kata dasar oikos, yang artinya adalah rumah, dan Theou itu berasal dari kata dasar theos, yang artinya adalah Allah. Nah, jadi saudara, kalau kita memakai teologi Rasul Paulus, maka saudara dan saya, kita sebagai gereja ini, kita ini ibarat bangunan miliknya Allah. Ya. Kita ini adalah tubuhnya Kristus, bangunan milik Allah, Theou oikodome. Dan ketika GKI secara sadar menyebut pelayanan, pekerjaan pelayanan sebagai pembangunan gereja, artinya memang ada orang-orang yang dipanggil, ada orang-orang yang diperlengkapi, ada orang-orang yang diutus untuk ambil bagian di dalam membangun Theou oikodome. Membangun rumah milik Allah itu. Kira-kira begitu dasar teologisnya, saudara. Nah, saudaraku, supaya khotbah ini tidak melulu satu arah gitu ya, saya mau interaksi dulu sebentar dengan Bapak Ibu saudara. Saya ingin menanyakan pendapat jujur, saudara. Ya. Ini jawabnya tidak perlu sungkan-sungkan. Ya. Begini pertanyaannya, saudara. Karena sama-sama dipakai istilah membangun rumah, ya, istilahnya sama nih, membangun rumah, membuat sebuah bangunan. Menurut Anda, menurut pengalaman Anda dalam hidup menggereja, mana yang lebih mudah? Membangun rumah beneran, ada fisiknya kelihatan bangunannya rumah, atau membangun jemaat? Di pertanyaannya. Sebetulnya ini pertanyaan retoris sih saudara. Ini Bapak Ibu yang punya latar belakang teknik sipil atau arsitektur mungkin bisa ya membayangkan lebih tahu nih hal ini. Saya tanya kepada Bapak Ibu saudara, saya mulai dari penatua lagi ya. Bapak Ibu penatua, tidak apa-apa ya, karena ini kan hari ulang tahun penyatuan GKI gitu. Jadi saya nanya-nanya pejabat gerejawinya dulu gitu. Kira-kira mana lebih mudah? Merenovasi gedung gereja atau membangun jemaat, membangun pelayanan jemaat? Kira-kira mana lebih susah? Atau mana lebih mudah? Lebih mudah mana? Tadi pagi saya nanya yang sama tuh Bapak Ibu ya. Ada yang jawab ya sama-sama susah gitu. Sama-sama susah ya Pak Bu ya. Betul sih, ada benernya juga. Renovasi gedung gereja itu ya enggak mudah gitu ya, saudara ya. Ada butuh sumber dananya ya, butuh orang-orang yang mau mikirkan, butuh panitianya. Banyak sumber daya yang dibutuhkan. Tapi kalau boleh di-compare, kira-kira jawabannya lebih mudah mana? Membangun gedung atau membangun jemaatnya? Membangun gedung ya. Nah, saudara, kita pasti secara umum menjawab seperti itu. Kenapa kok lebih mudah membangun gedung, saudara? Karena membangun gedung itu kan begini, kalau gambarnya sudah ada, anggarannya sudah ada, pekerjanya sudah ada, tinggal jalan. Ya, kira-kira ya paling 1-2 tahun selesai kalau anggarannya tersedia. Saya tadi pagi nanya juga sama Bapak Penatua ya, sama Pak Sam tadi pagi jawab. Pak Sam katakan, saya nanya, Pak Sam berapa lama renovasi gedung gereja GKI Ngagel? Ya 1-2 tahun Pak. Wah cepet ya saudara. Itu kalau membangun gedungnya, gambarnya ada, anggarannya ada, pekerjanya ada, selesai 1-2 tahun. Tapi kalau membangun jemaat, Theou oikodome, gambarnya sudah ada. Apa gambarnya? Program tahunan gitu kan, kalau Bapak Ibu yang aktif di Bapel. Program tahunan ada, RAB tersedia. Visi misi gereja Renstra jelas,
sampai beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin visi misinya. Anggarannya tersedia, pekerjanya sudah ada. Maka pertanyaannya gini, kira-kira dalam 1-2 tahun, orang-orang gerejanya sudah tertransformasi belum hidupnya? Nah ini kan jawabannya belum tentu kan saudara. Belum tentu 1-2 tahun hidupnya berubah. Itu sebabnya saya berefleksi saudara, makanya mungkin banyak orang yang capek berjalan bersama dengan gereja. Kalau kita pakai bahasa tema kita. Banyak orang yang lelah, menyerah berjalan bersama dengan gereja. Ini kan real saudara. Seumur-umur saya di GKI saudara, saya ini orang GKI murni gitu ya. Mulai dari saya lahir, opa oma saya sudah menjadi jemaat di GKI juga, sejak dulu GKI namanya Tionghoa Kitok Kawi. Mulai dari saya lahir, dibaptis anak, jadi aktivis, kemudian ikut SIDI, jadi pengurus komisi, sampai sekarang jadi pendeta GKI saudara. Saya belum pernah dengar, misalnya ya contohnya, saya belum pernah dengar ada pengurus komisi anak misalnya yang mengeluh begini, Pak Pendeta saya pusing. Loh kenapa kok pusing Bu? Karena terlalu banyak orang yang mau daftar jadi guru sekolah minggu di gereja ini, saya pusing. Pernah ketemu begitu? Sependek yang saya tahu belum ya, di GKI jarang, belum pernah ada pengurus komisi Pak, saya pusing nih jadi pengurus komisi anak. Loh kenapa? Terlalu banyak yang mau daftar pelayanan jadi guru sekolah minggu, gimana nih Pak? Belum pernah ada. Belum pernah saya dengar ada anggota MJ yang mengeluh pusing. Loh kenapa kok pusing Pak? Karena terlalu banyak yang pingin jadi penatua Pak di gereja ini. Wah gitu ya. Terlalu banyak yang pingin jadi ketua MJ. Lah itu agak jarang itu saudara ya. Dalam konteks GKI yang begini-begini jarang. Di sini ada guru sekolah minggu saudara? Guru sekolah minggu ada? Enggak ada. Mantan guru sekolah minggu. Mantan tuh tambah ngangkat tangannya tambah abot ya. Aduh, mantan nggo ditakoni, ngopo kok mantan gitu. Kenapa kok mantan? Guru sekolah minggu ada? Di atas? Enggak ada juga ya. Ya mungkin yang ikut live streaming. Saudara saya mau nanya, tolong jawab jujur. Pak, Bu, ya, enggak harus guru sekolah minggu deh. Kita semua yang pernah memainkan peran sebagai orang tua, kita pasti paham ya. Kalau hari ini kita ajarkan, kalau hari ini guru sekolah minggu ajarkan supaya anak-anak tuh rajin baca Alkitab. Kira-kira bulan depan dia sudah rajin baca Alkitab belum? Kan gitu ya. Anak-anak, adik-adik hari ini kita ada ayat hafalan. Hafalkan ya. Jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini. Ya taat sama papa mama, rajin baca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari. Diulang-ulang. Bulan depan, 2 bulan lagi. Pertanyaan saya, sudah jadi anak yang taat baca kitab suci? Belum tentu ya. Makanya kenapa mungkin banyak orang yang nyerah jadi guru sekolah minggu, percuma Pak. Itu si Asep, sorry ya kalau ada yang namanya sama ya. Misalnya si Asep itu, saya dulu pernah jadi guru sekolah minggunya 20 tahun lalu, anaknya bandel, ngeyelan gitu ya. Padahal saya sudah didik terus, suruh baca kitab suci, taat sama orang tua terus. Sekarang kemarin malah saya dengar, anaknya ketangkep maling motor Pak. Waduh ini contoh paling ekstrim saudara. Misalnya begitu, jadi percumalah. Ngajar capek-capek juga nggak ada efeknya. Saya tanya lagi penatua, majelis jemaat. Misal katakanlah MJ atau pendeta pernah mendamaikan konflik antara 2 kelompok di gereja. Ada 2 kelompok yang saling berkonflik. Misalnya contohnya. Kira-kira 2-3 tahun lagi, 4 tahun lagi jaminan nggak kalau konflik di gereja itu pasti selesai? Atau jangan-jangan masih ada konflik-konflik yang lain? Saya kira itu yang terjadi. Pasti selalu ada dalam proses kehidupan bergereja. Saya punya cerita yang menarik saudara. Satu kali ada seorang pendeta membagikan pengalamannya ketika jemaat tempat dia melayani itu akan melakukan renovasi gedung gereja besar-besaran. Bangunannya tadinya kecil, jelek saudara. Dibangun menjadi sangat indah sekali. Nah seperti biasa panitia pembangunan itu mengumpulkan berbagai macam sumber dana dan sumber daya gitu ya saudara. Nah satu kali di tengah upaya progres pembangunan itu ada seorang tua sekali, saya panggilnya pasti opa lah ya. Seorang ini datang kepada pendetanya ya, dan dia menyapa pendetanya. Pak pendeta, atau kalau orang ke Belanda zaman dulu manggilnya domine. Domine, gereja lagi renovasi ya. Pendeta katakan, oh ya gereja lagi renovasi. Saya enggak bisa nyumbang dana domine. Tapi saya kalau boleh saya cuma mau menyumbang sebuah pepatah dalam bahasa Belanda. Wah gitu saudara.
Wow, pendetanya bilang, ya enggak apa-apa om, mau ngasih persembahan dana ya boleh, mau nyumbang pepatah dalam bahasa Belanda ya boleh om, enggak apa-apa. Apa pepatahnya? Om ini mengatakan pepatah dalam bahasa Belanda. Ini saya enggak bisa bahasa Belanda, saudara. Jadi nanti kalau ada yang pintar bahasa Belanda dan saya nyebutnya salah, tolong dimaafkan. Bunyinya begini, omnya bilang, gini Domine, dengarkan baik-baik ya. Ya om, als de kerk is van hout, de harten is van hout. Als de kerk is van hout, de harten is van hout. Gak mudeng. Apa om? Artinya om. Dengarkan artinya, Domine. Kalau gereja terbuat dari kayu, hati orang-orangnya terbuat dari emas. Tapi kalau gereja terbuat dari emas, hati orang-orangnya terbuat dari kayu. Kaget pendetanya, saudara. Dan memang ternyata omongan om ini ada benarnya. Gitu, saudara. Dulu waktu gereja gedungnya masih jelek, jemaatnya rajin persekutuan, akrab, saling tolong menolong. Oh rajin datang kelas PA, saling mendoakan, pokoknya guyup rukun gitu, saudara. Tapi begitu direnovasi jadi indah dan megah, jemaat itu gontok-gontokan cuma gara-gara persoalan sepele, saudara. Ada yang bisa menebak persoalannya apa? Posisi LCD proyektor. Itu majelis jemaat terpecah menjadi dua kubu ya. Ojo neng kanan, neng kiri wae posisine. Gitu saudara. Ojo neng kiri, ojo neng kiri neng kanan wae gitu saudara. Kubu lain mengatakan sudah jangan kanan jangan kiri, kita damai saja, posisinya di tengah-tengah gitu saudara ya. Terpecah. Tapi itulah persoalan gereja kan saudara. Terkadang kita melihat di dalam gereja terjadi hal-hal yang seperti ini yang membuat banyak orang begitu kecewa. Pertanyaannya kenapa kok bisa begitu, saudara? Karena seperti kata Rasul Paulus tadi, membangun gereja itu bukan membangun gedungnya yang mati. Tetapi membangun gereja adalah sebuah usaha, sebuah proses yang kontinu. Karena kita membangun manusia, manusia itu dinamis. Manusia tidak pernah tinggal di satu tempat terus-menerus. Dia dinamis, dia terus belajar, berproses selama hidupnya sampai manusia itu mati. Itulah yang terkadang membuat kita tidak sabar di dalam proses berjalan bersama dengan gereja. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita kembali pada bacaan Injil kita hari ini dari Lukas pasal 14 tadi. Ini menarik sekali. Kalau Anda membaca, adegan dibuka di ayat yang pertama dan ditunjukkan di sana sebuah setting di mana Yesus sedang hadir dalam jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh seorang pemimpin Farisi. Itu settingnya, kira-kira dijelaskan seperti itu. Nah, saudara, tentang siapa kelompok Farisi ini kita pasti sama-sama sudah tahu. Mereka adalah sekte Yahudi yang sebetulnya jumlahnya kecil saja saudara, tetapi walaupun kecil mereka ini sangat berpengaruh sekali. Rata-rata anggotanya adalah orang-orang yang ahli dalam hukum agama, apalagi kalau sudah biasanya sepaket tuh ya. Dalam catatan-catatan Injil, orang-orang Farisi muncul bersama dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang sangat menjaga kemurnian beragama, orang-orang yang sangat paham hukum-hukum agama. Dan bisa dipastikan saudara bahwa sebagian besar, tidak semua, sebagian besar dari antara orang-orang Farisi ini pasti memusuhi Yesus ya. Posisinya pasti antagonis kalau sama Yesus. Nah yang menarik saudara, bacaan hari ini ya 7-14 ayat 1 bisa kita skip karena itu menjelaskan settingnya. Tetapi ayat 7-14 itu terbagi ke dalam dua bagian sebetulnya. Yang menarik di bagian pertama kalau Anda baca ayat 7-11, di sana Yesus berbicara pertama-tama kepada para tamu undangan. Jadi dia bukan pertama-tama berbicara kepada pemilik ya atau tuan rumah. Tapi Yesus berbicara kepada para tamu undangan. Nah latar belakangnya adalah Yesus ini memperhatikan saudara, bahwa dalam acara makan malam itu ternyata banyak sekali tamu yang kaya dan berpengaruh. Ini isinya orang-orang top semua nih dalam jamuan makan malam itu. Nah Yesus mengamati sebuah perilaku. Banyak orang kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi yang terbaik, yang posisinya terhormat, yang posisinya di depan, kira-kira begitu. Jadi Yesus melihat sebuah perilaku bahwa para tamu ini berusaha membuat diri mereka begitu rupa terlihat penting di hadapan orang lain. Nah terhadap situasi ini Yesus kemudian memberi sebuah perumpamaan kepada mereka. Nah itu konteksnya kira-kira gitu. Melihat situasi itu Yesus membentangkan sebuah perumpamaan.
Yesus katakan kira-kira begini, kalau kamu pergi ke pesta kawinan, maka kamu harus memposisikan dirimu di tempat yang paling sederhana saja, di tempat yang paling rendah. Sehingga nanti kalau tuan rumah itu menawarkan posisi yang lebih tinggi, kamu akan merasa terhormat, kira-kira gitu. Tapi sebaliknya, kalau belum apa-apa, kamu sudah mengambil kursi tertinggi, dan kemudian tuan rumah mengatakan duduklah di tempat lain sebab kursi itu bukan milikmu, itu sudah disediakan untuk orang lain yang bukan kamu, kamu nanti justru akan merasa malu dan rendah diri. Lalu saudara, Yesus menyimpulkan perumpamaan itu dalam sebuah paradoks yang ini sangat kita kenal sekali, sebuah paradoks yang ada di ayat ke-11. Jadi ayat ke-11 itu adalah sebuah kesimpulan dari perumpamaan yang dibentangkan Yesus sebelumnya. Kita cek saja teksnya saudara, Lukas 14 ya, ayat yang ke-11 ya, kita baca sama-sama, ayatnya terkenal sekali. Lukas 14 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, tolong pahami ayat ini baik-baik. Saya sebagai pendeta GKI, saudara, sering dengar kritikan dari jemaat GKI yang mengatakan, Pak, pendeta GKI itu kalau khotbah itu kok jemaatnya disuruh menderita terus. Bosan, saya mendengar khotbah kok menderita terus gitu ya. Disuruh pikul salib terus. Disuruh jadi orang rendah terus gitu ya. Makanya mbok kayak toko sebelah. Wah gitu saudara. Di toko sebelah itu soalnya di sana tuh lebih banyak berita anugerahnya. Katanya gitu saudara. Saya katakan jangan apatis dulu dong. Kalau Anda baca ayat 11 ini pelan-pelan, Anda baca ayat 11 ini baik-baik, di sana Yesus sebetulnya tidak pernah mengecilkan keinginan manusia untuk ditinggikan. Tidak pernah. Tapi sebaliknya saudara, keinginan manusia untuk dihormati dan diapresiasi itu malah diakui, diberikan ruang oleh Yesus. Kita mungkin kaget saudara ya. Kita yang terbiasa dengan teologi krusis, teologi salib, kemudian kita, masa begitu sih Pak? Gitu ya. Kita mungkin kaget, tapi memang itu kenyataannya. Coba kita lihat lagi ya. Baca sekali lagi ayat 11, pelan-pelan, saya bimbing, pelan-pelan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, perhatikan hasil akhirnya. Apa? Ia akan ditinggikan. Saudara, dengan kata lain, Yesus ini sebetulnya malah mendorong tamu-tamu itu yang hadir waktu itu, dan bahkan sekarang kita sebagai pembaca Injil di hari ini, justru untuk mencari kehormatan dan pengakuan. Apresiasi, ya. Tetapi saudara jangan berhenti sampai di situ dong. Sebab Yesus kemudian melanjutkan pengajarannya itu yang berpuncak di ayat 14. Nah ini bacanya kita belum selesai gitu kan. Ayat 14, Lukas 14 ayat 14 saya bacakan. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Kalimat terakhirnya perhatikan. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Apakah Yesus mendorong para pendengar waktu itu mencari kehormatan, apresiasi? Ya. Tetapi menerima kehormatan dan apresiasi itu konteksnya bukan pada saat itu. Bukan pada waktu makan malam bersama orang-orang kaya, tetapi pada waktu kedatangan Kristus kembali. Pleroma, penggenapan kerajaan Allah di akhir zaman. Nah saudara, disinilah kemudian unsur eskatologis dari teks ini sangat kental, sangat kelihatan sekali. Balik lagi. Boleh enggak orang Kristen cari penghormatan? Boleh. Boleh enggak orang Kristen cari apresiasi? Boleh. Boleh enggak orang Kristen terima pengakuan? Boleh, boleh sekali. Tapi ingat, pemberi pengakuan dan penghormatan yang sejati itu bukan manusia, tetapi Allah. Dan oleh karena itu selama saudara dan saya hidup, selama manusia itu hidup, bekerja, berkarya, maka yang namanya penghormatan dan pengakuan itu tidak boleh dikejar mati-matian di dunia ini. Apakah orang ingin dihormati salah? Enggak, saudara. Tapi kalau orang hidup hanya untuk mengejar kehormatan dan pengakuan, itu baru masalah. Secara teologis Yesus mengajarkan kita berkarya dengan sebuah pengharapan bahwa kelak
Tuhanlah yang akan mengingat segala jerih lelah kita. Iman Kristen itu sangat lekat dengan pengharapan. Pengharapan itu artinya beda dengan seperti kalau kayak kita ngomong sama orang, Pak, saya harap saya bisa ketemu Bapak lagi besok. Ya, saya harap Bapak sukses, saya harap Bapak bahagia terus, saya harap Bapak berhasil dalam pekerjaan. Itu pengharapan versi manusia. Tapi pengharapan dalam Alkitab itu tidak diakarkan dan tidak dijangkarkan pada keinginan manusia. Pengharapan dalam Alkitab berbicara tentang sesuatu yang belum kita lihat, yang disediakan Allah di masa depan kita. Sesuatu yang belum bisa kita mengerti. Tetapi dalam pengharapan itu kaki kita melangkah di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan keyakinan akan penyelenggaraan ilahi. Sesuatu yang belum saya lihat di dunia ini. Tapi saya yakin di dalam anugerah Kristus saya akan menerimanya. Itu pengharapan. Tuhan akan mengingat segala jerih lelah kita. Kalau Anda hadir dalam kebaktian tutup peti, kebaktian penghiburan, biasanya ayat ini dibacakan. Wahyu 14 ayat 13. Dikatakan apa di sana? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dikatakan loh, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, inilah pesan yang sangat kuat buat kita hari ini. Orang Kristen adalah orang yang harus rela membiarkan Tuhan dan sesamanya memberikan penghormatan kepada mereka pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Bukan berjuang mati-matian untuk mendapatkan penghormatan itu sendiri di sini dan saat ini. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang tekun menunggu dengan sabar, bekerja dengan setia, walaupun terkadang dia harus menanti dengan kekecewaan. Tetapi ia terus bekerja sampai hari ketika Yesus sendiri yang memberikan kemuliaan itu pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Kata Yesus, saudara, kan Yesus dengan kata lain mau mengatakan begini. Namanya kehormatan itu bukan kamu yang ngejar. Kehormatan itu tidak bisa dicari dengan menodongkan pistolmu, tidak bisa. Ini kan lagi heboh tuh saudara akhir-akhir ini kan ya. Kita sebagai bangsa Indonesia diresahkan dengan berita yang berkelanjutan. Kamu tidak bisa dapat kehormatan dengan nodongkan pistolmu. Apresiasi itu tidak bisa dibeli dengan uangmu, dengan hartamu. Rasa segan dari sesama itu tidak bisa didapat dengan ototmu atau kekuasaanmu. Tidak bisa. Dan perhatikan bahwa Yesus ini bukan cuma omong kosong loh saudara. Kenapa? Sebab dia sendiri melakukan apa yang diajarkan. Ada sebuah mada kristologis yang begitu indah, sangat terkenal dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9. Coba kita lihat ya. Filipi 2 ayat 8 9 mengatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan kalimat berikutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi poinnya, sebagai Allah yang berinkarnasi, Yesus mau merendahkan dirinya untuk menanggung dosa dunia dan mati. Dan melalui kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, kemudian Bapa meninggikan dia melampaui siapapun dan apapun yang ada di bumi dan di sorga. Itu prinsipnya. Maka di bagian kedua, kalau Anda baca nanti kesimpulannya dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14, Yesus memberikan sebuah nasihat. Sekarang gantian. Yesus ngomongnya bukan pada orang yang hadir, tetapi dia memberi nasihat kepada sang tuan rumah yang undang makan. Nasihatnya apa? Yesus katakan begini, kalau kamu ngadakan pesta, jangan undang orang-orang yang kaya, yang bisa membalas kebaikanmu dan menghormatimu sekarang. Kalau kamu undang saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu, keluargamu yang kaya, kamu akan terima penghormatan secara instan. Pada saat itu juga kamu terima apresiasi. Mereka bisa balas kamu. Tapi undanglah orang-orang miskin, dikatakan gitu kan saudara, cacat, lumpuh, buta. Kenapa? Jawabnya sekali lagi di ayat 14 gitu kan. Apa dikatakan? Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita relevansikan pesan ini dengan tema ibadah hari ini, maka sebetulnya pesannya akan menjadi sangat menarik. Apa pesannya, saudara? Saya merefleksikan begini. Terkadang gereja itu juga berhenti setia melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Balik lagi ke awal.
Karena kita tidak bisa melihat buah dari pekerjaan itu sekarang. Kayak guru sekolah minggu tadi ya. Saya ngajar anak-anak puluhan tahun ya. Ya sama aja itu Pak, tidak ada sesuatu yang spesial gitu ya. Kadang kita nyinyir saudara. Ngapain gereja kasih makan orang miskin? Ngapain gereja bermisi mengentaskan kebodohan masyarakat? Sebab kalaupun GKI lakukan itu, nyatanya orang miskin dan bodoh di Indonesia masih banyak tuh. Ngapain kita melakukan itu? Tidak ada dampaknya. Ya betul saudara, tapi coba bagaimana kalau cara berpikirnya dibalik? Ya. Kalau semua gereja di dunia secara konsisten menyumbangkan setetes kebaikan saja, maka dunia ini pasti akan dibanjiri dengan kebaikan-kebaikan. Bukan pesimisme seperti tadi. Kalau orang mikirnya selalu, kita tidak lakukan ya tidak apa-apa, ada yang lain gitu kan ya. Yang lain toh juga melakukan tapi ya nggak ada dampaknya. Kalau semua orang pikir gitu, dunia akan dipenuhi dengan pesimisme. Tapi kalau kita berpikir, kalau setiap gereja menyumbangkan setetes kebaikan saja, maka pastilah tanda-tanda kerajaan Allah itu akan dihadirkan di tengah dunia. Kalau gereja, kalau saya sebagai orang percaya yang berada di jemaat lokal ini, pribadi lepas pribadi, saya mau nyumbang setetes cinta kasih saja, maka gereja ini akan kebanjiran cinta kasih. Tapi kalau semua orang berpikir saya dapat apa, tidak ada yang kebahagiaan apa-apa. Tapi kalau semua orang berpikir saya mau memberi apa-apa, maka semua akan mendapatkan apa-apa. Saudara, gereja berhenti melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena terkadang gereja lebih ingin terlihat relevan. Gereja ingin mendapat pengakuan instan. Gereja ingin terlihat update dengan kondisi zaman. Saudara, gereja yang relevan itu baik, sangat baik. Tetapi ketika gereja berusaha mati-matian supaya terlihat relevan demi apresiasi publik, saya kira ini yang harus membuat kita resah. Sebab jangan-jangan yang kita pikirkan adalah apresiasi dan pengakuannya, bukan pekerjaan baiknya. Rick Warren, saudara, nama ini terkenal sekali, pernah menulis satu buku yang judulnya The Purpose Driven Church. Mungkin Anda pernah baca The Purpose Driven Life. The Purpose Driven Church, gereja yang digerakkan oleh tujuan. Rick Warren mengatakan begini dalam bukunya. Banyak pemimpin gereja mengajukan pertanyaan yang keliru. Pertanyaan diajukan adalah, kenapa gereja saya tidak bertumbuh? Kata Rick Warren, keliru ini. Kenapa keliru, saudara? Sebab kita lupa bahwa yang memberi pertumbuhan buat gereja itu bukan pengurusnya, bukan majelisnya, bukan pendetanya. Kata Rasul Paulus sekali lagi dalam surat 1 Korintus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Maka yang penting bukan yang menanam atau siapa yang menyiram, tetapi Allah yang mengaruniakan pertumbuhan kepada benih-benih itu. Maka kata Rick Warren, pertanyaannya diganti dong. Jangan kenapa gereja saya tidak bertumbuh, tapi diganti. Apa yang seringkali menghalangi berkat pertumbuhan dari Allah untuk sampai pada gereja ini? Jangan-jangan berkat dari Allah itu terhalang karena gereja tidak semakin melekat pada misi Kristus, tapi makin mengejar pengakuan-pengakuan dunia. Jangan-jangan demikian. Saudara kasih Tuhan, 34 tahun sudah GKI menyatu dan mewujudkan komitmen untuk turut membangun rumah dan bangunan Allah di tengah dunia. Theu oikodome. GKI Ngagel adalah bagian yang utuh dari ke 228 jemaat, 19 klasis dan 3 sinode wilayah GKI yang bersatu untuk mewartakan kabar baik dari Tuhan. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan secara terus-menerus sekali lagi. Apakah saudara dan saya mau terus belajar berjalan bersama sebagai gereja dalam setiap karya yang kita kerjakan? Sekali lagi saudara, membangun jemaat itu tidak sama dengan membangun gedung. Membangun jemaat itu susah, capek, makan hati. Kadang-kadang kita tidak dapat apresiasi, tidak dapat sesuatu yang membuat kita bangga dalam tanda kutip. Mungkin kita tidak bisa lihat hasilnya sekarang. Mungkin kita tidak mendapat apresiasi dan penghormatan atas pelayanan kita saat ini. Mungkin terkadang kita juga galau memikirkan apakah pekerjaan baik gereja itu betul-betul menghasilkan dampak yang baik. Kita galau. Tapi kata Yesus, teruslah bekerja dan menabur dengan penuh kerendahan hati. Tidak usah memikirkan posisi yang terhormat. Sehingga kelak penghormatan dan kemuliaan yang sejati itu dianugerahkan kepadamu
oleh Sang Kepala Gereja. Saudaraku, selamat terus menghayati peran kita pribadi lepas pribadi sebagai batu-batu yang hidup yang Allah gunakan untuk membangun Theou Oikodome, sebuah bangunan milik Allah. Amin.